Bab 101. 3 hari. Batas akhir waktu. Raut wajah Joshua menggelap dalam sekejap. Pak Agam, bukankah kamu berkata ingin memeriksanya? Kenapa kamu malah bermain fisiognomi? Joshua berkata dengan tenang. Aku merasa baik-baik saja memakainya. Tidak ada yang salah dengan ini. Benarkah? Coba Anda pikirkan baik-baik. Apa kondisi kesehatan Anda semakin memburuk semenjak Anda memakainya? Sekarang masih bisa diselamatkan. Dalam 3 hari ke depan, energi jahat itu akan berubah menjadi energi kematian, dan benang merah itu akan berubah menjadi benang iblis, maka tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan Anda. Pak Agam, aku adalah orang yang berpendidikan tinggi. Jangan bicara tentang energi jahat, benang iblis dan yang lainnya padaku. Aku tidak mempercayainya. Joshua berujar sambil menoleh pada Bisma, lalu berkata padanya, Pak Bisma, Pak Agam benar-benar menarik. Sayang sekali dia tidak menjadi penulis skenario. Nada suaranya terdengar tidak baik. Sarkastis. Bisma berkata dengan suara rendah. Pak Joshua, Pak Agam mengetahui banyak hal. Sebaiknya Anda mendengarkan pendapatnya. Itu tidak akan merugikan Anda. Agam bertanya seraya memicingkan mata. Pak Joshua, izinkan aku menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Apakah orang yang memberimu jimat keselamatan ini memiliki hubungan dengan seseorang bernama Julian Chandra? Tidak sama sekali. Kalau begitu, berikan jimat keselamatan itu padaku. Biar kulihat lebih dekat. Cukup. Joshua berkata dengan marah. Pak Agam, aku menghargai niat baikmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima pendapatmu. Aku juga berharap agar kamu dapat menahan diri. Kalau kamu terus bertingkah sebagai penipu seperti ini, cepat atau lambat, kamu pasti akan dituntut atas kasus penipuan. Kalau saat itu tiba, maka Jamal sendiri yang akan memohon untukmu. Dan aku tidak akan pernah membantumu. Joshua berujar seraya berbalik dan masuk ke dalam mobil. Bisma mengejar untuk membujuknya, tetapi Joshua tak memberinya kesempatan dan pergi begitu saja. Pak Agam, aku bersalah kali ini. Anda bisa menghukumku. Ucap Bisma dengan wajah bersalah begitu dia kembali. Awalnya, dia menerima tugas ini untuk mendukung Agam. Tapi akhirnya malah gagal dan kacau. Menyinggung Joshua akan membuat mereka kesulitan jika ingin melakukan sesuatu di kelak kemudian hari. Agam mengamati melalui jendela mobil. Energi hitam pada tubuh Joshua telah berubah menjadi merah. Dia berkata dengan tenang. Tidak mudah untuk membujuk iblis sialan seperti itu. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Apa yang baru saja Anda katakan itu memang benar. Apakah benar-benar akan terjadi sesuatu yang buruk padanya? Terjadi sesuatu yang buruk? Paling lama 3 hari, pemimpin badan pengawas obat akan diganti. Kenapa? Karena dia akan mati. Mereka berhenti membicarakan ini. Bisma segera mengaku bersalah begitu membicarakan masalah pencurian resep obat yang dilakukan oleh Dimian Surya. Pak Agam, aku sudah memecat Dimian. Aku memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Silakan hukum aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga bertanggung jawab. Agam tersenyum tak berdaya. Kemarin, seseorang dari grup Rebel Sentosa datang dan bersikeras untuk menjual bahan obat. Tapi aku meminta seseorang untuk membereskannya. Aku rasa, mungkin grup Rebel Sentosa membalas dendam dan mendorong Dimian untuk melakukan ini. Bisma tertegun sejenak, lalu segera mengibaskan tangannya. Anda salah paham. Perseteruan antara balai obat tradisional dan grup Rebel Sentosa telah terjadi sejak lama. Bukankah kedua perusahaan ini bekerja sama? Dulu, kami memiliki hubungan yang baik. Tapi, sejak pelelangan di Sydney 3 tahun yang lalu, kedua perusahaan telah berbalik menjadi lawan karena sebuah bunga cotis. Bunga cotis? Agam berkata kaget. Di dalam kitab pengobatan herbal, tercatat bahwa bunga itu hidup di batu, layu di atas batu, tumbuh di batu, tidak memiliki akar dan daun, dan kemudian menjadi bunga cotis, kan? Ya, bunga cotis sangat berharga, dan tidak mudah untuk menghasilkan satu bunga dalam 10 tahun. Apalagi, bunga itu telah mekar dan layu ribuan kali, dan telah mencapai level milenium. Jadi nilai khasiat obatnya sangat tinggi. Kalau selembar kelopak bunga ditumbuk menjadi bubuk, lalu dicampurkan ke dalam bahan obat, maka khasiat obatnya akan meningkat pesat. Ini sangat membantu dalam penelitian dan pengembangan serta produksi obat-obatan kita. Dan mungkin, memiliki peluang untuk dapat menjadikan kita sebagai perusahaan farmasi yang terkenal di seluruh wilayah timur atau bahkan di tingkat nasional. Bunga Agam bertanya ragu. Harga bunga cotis milenium sangat mahal. Apa kalian punya uang untuk membelinya? Bisma berkata sambil tersenyum. Kalau di dalam negeri, pasti mustahil. Tapi, lokasi pelelangan itu ada di Sydney,
Tidak banyak orang yang mengerti pengobatan negara kita, apalagi untuk benda-benda langka seperti bunga cotis, yang membuat perusahaan kita menghadapi kebocoran besar. Setelah diam sejenak, Bisma menghela napas dan melanjutkan. Tapi, tampaknya sesuatu yang murah tidak begitu menguntungkan. Setelah kami berhasil mendapatkan bunga cotis itu, kami berencana untuk mengembangkan sebuah obat baru bersama-sama. Tapi, pemimpin grup Rebel Sentosa, Dimas, tiba-tiba berbalik melawan kami dan merampas bunga cotis secara paksa. Dia juga mengumumkan bahwa bunga cotis itu berada di tangan kami, yang kemudian menyebabkan kami menghadapi tekanan dari para rekan sejawat begitu kembali ke dalam negeri. Mereka menuntut kami untuk berbagi bunga cotis tersebut. Masa-masa itu sangat sulit untuk dilewati. Kalau bukan karena suntikan dana dari Pak Jamal untuk dapat bertahan, aku khawatir balai obat tradisional mungkin akan ditutup sejak lama. Jadi, bunga cotis milenium ada di grup Rebel Sentosa. Mungkin saja, tapi aku rasa Dimas pasti menyembunyikannya. Lagi pula, dia tidak akan berani menggunakan harta langka seperti itu. Orang yang tidak bersalah yang justru mendapatkan hukumannya. Agam terlihat sedang memikirkan sesuatu. Baru-baru ini, dia telah berusaha mencari tanaman langka untuk maju ke penilaian hidup tingkat kedua. Tidak diragukan lagi, bunga cotis milenium ini adalah pilihan yang terbaik. Agam segera meminta Bisma untuk bersiap menghadapi grup Rebel Sentosa. Dia juga memintanya untuk mencari informasi mengenai keberadaan bunga cotis secara diam-diam, dan segera memberitahunya begitu mendapat kabar. Di pertengahan, Agam menerima telepon dari Harsa yang memberitahukan bahwa Kirana pingsan. Tanpa basa-basi lagi, Agam segera bergegas menuju sanatorium keluarga Baskara bersama Mili. Kirana terbaring di atas ranjang dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan lemah. Indeks grafik dari alat yang ada di sampingnya juga tidak terlalu ideal. Agam memeriksanya dengan kekuatan penguasa neraka. Ekspresinya berubah menjadi sangat muram. Tumor di tubuh kakaknya telah berkembang dan menyebar dengan cepat ke pembuluh darah, hati, arteri pulmonalis, dan pembuluh darah besar. Ini sangat berbahaya. Dengan keterampilan medis Agam saat ini, dia sangat kesulitan untuk mempertahankan hidup kakaknya walau hanya sehari. Di waktu yang sama besok, bahkan jika Hippokrates dan Dewa turun ke dunia pun, mereka tetap tidak akan mampu menyelamatkannya. 1 hari terlalu singkat. Kondisi kekasihmu tidak terlihat begitu baik, bisik Mili. Dia adalah kakakku. Agam melirik Mili. Wajah Mili perlahan memerah dan diam-diam menjilat bibirnya. Agam mencoba memulihkan kondisi kakaknya menggunakan teknik jarum ilahi misterius. Kali ini cukup mulus. Dengan bersusah payah, akhirnya berhasil melakukan 36 tusukan. Setelah selesai, Agam tidak punya waktu untuk beristirahat dan segera melakukan diagnosis menggunakan kekuatan penguasa neraka. Matanya dipenuhi dengan sorot kekecewaan. Kekuatan penguasa neraka tidak berhasil. Teknik jarum ilahi misterius juga gagal. Untuk pertama kalinya, Agam merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini, sebuah pergelangan tangan seputih salju terentang di depannya. Suara lembut terdengar. Gunakan darahku. Anggap itu sebagai panduan. Mungkin itu dapat meringankan gejala kakakmu untuk sementara. Agam mengangguk dan berkata dengan suara serak. Oke. Mili menggores bekas luka di pergelangan tangannya, dan darah berwarna merah pun dengan cepat mengalir. Agam menyedot darah itu menggunakan jarum lalu menyuntikannya ke kakaknya. Seketika itu juga, wajah kakaknya menjadi lebih merona. Napasnya pun menjadi stabil. Berhasil. Mata indah Mili berbinar. Tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Agam segera memeriksa kondisi tubuh kakaknya. Darah Mili begitu murni dan menyuntikkan banyak kekuatan kepada tubuh lemah kakaknya, sehingga dapat memperpanjang hidupnya selama 2 hari. 1 hari berubah menjadi 3 hari. Ini sudah menjadi keberuntungan yang besar. 3 hari. Agam mengepalkan tangannya. Dia harus mencapai penilaian hidup tingkat kedua dalam waktu 3 hari. Setelah itu, Agam menghubungi Harsa, Norman, dan Jamal. Dia meminta keduanya untuk menekan grup Rebel Sentosa dan memasang jebakan untuk memancing Dimas keluar. Dia harus mendapatkan bunga cotis itu. Agam meregangkan tubuh dan beristirahat sejenak. Dia duduk di samping ranjang rumah sakit dan tidur sebentar. Saat dia terbangun, hari sudah gelap. Agam baru menyadari jika ada selembar selimut yang menutupi tubuhnya. Sementara kakaknya dan Mili sedang duduk sambil mengobrol di balkon. Kamu sudah bangun. Cepatlah bangkit dan makan. Kirana tersenyum. Agam tertegun saat menemukan beberapa hidangan di atas meja. Ketika tutupnya dibuka, uap hangat mengepul. Dia melihat sekilas. Semua adalah makanan kesukaannya. Mata Agam langsung memerah.
Orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Dia tumbuh bersama kakaknya. Kakaknya yang berperan sebagai ayah dan ibu untuknya. Kenangan masa kecil orang lain adalah masakan ibu. Tapi, Agam hanya memiliki rasa masakan kakaknya dalam ingatannya. Agam tercekat. Dia menghabiskan makanannya dalam diam, membuat Kirana menegurnya dan mengingatkannya jika masih ada tamu. Seusai makan, Jamal memberikan sebuah kabar. Dimas mengalah dan bersedia keluar untuk berbincang lebih lanjut. Sebelum pergi, Agam mengajak Mili keluar. Keduanya melangkah di jalan setapak, di tengah suara jangkrik dan sinar rembulan, dalam suasana yang cukup syahdu. Agam merasa ragu untuk sesaat. Ketika dia akan berbicara, Mili berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku akan tetap di sini dan merawat kakakmu sampai pulih." "Terima kasih." Dengan Mili merawat kakaknya, Agam menjadi lebih tenang. "Aku tidak peduli metode apa yang akan kamu gunakan, tapi kamu harus menyembuhkan kakakmu," Mili berkata seraya menggertakkan giginya. "Meskipun aku tidak punya kakak perempuan, tapi aku bisa merasakan kalau kakakmu sangat baik padamu. Benar-benar baik. Kakakmu menyiapkan hidangan itu dengan susah payah. Dia sangat lelah dan lemah, tapi masih bersikeras untuk memasak. Dia bilang, dia takut kamu tidak akan bisa memakan masakannya lagi setelah dia pergi. Takut kamu merindukannya." Tubuh Agam bergetar. Hatinya perih seperti ditikam sebilah pisau. Pandangannya menjadi kabur. Dia kemudian tersenyum, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kakakku tahu segalanya." "Tentu saja dia tahu. Aku bisa merasakan kalau dia sudah siap untuk pergi. Tapi dia masih bisa tersenyum dan memikirkanmu, jadi kamu harus menyembuhkan kakakmu. Kalau tidak, aku akan membencimu seumur hidupku," ucap Mili dengan suara keras seraya mengepalkan tangan. Oke. Bab 102, tidak berubah. Hotel. Begitu turun dari mobil, Agam langsung disambut oleh dua pelayan perempuan di lobi. Para pelayan yang berlalu lalang memberi hormat padanya satu demi satu. Bahkan para pelayan wanita sangat sulit untuk menyembunyikan kekaguman mereka. Meskipun tidak mengenal Agam, tapi mereka mengenal Jamal, Harsa dan Norman. Ketiga orang terkenal yang dapat membuat kota primadona mengalami gempa bumi itu berdiri dan menyambutnya langsung di lobi. Identitas Agam pasti sangat kuat. Jadi mereka tidak berani untuk berspekulasi sesuka hati. Mereka duduk di ruangan pribadi. Jamal langsung berkata setelah pelayan itu pergi, "Agam, kamu sungguh hebat. Saat resep obatnya dicuri, aku dan kakak iparmu bahkan tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Dan dengan hebatnya kamu langsung mengeluarkan resep obat yang lebih baik untuk membalikan keadaan. Aku dengar bahkan Wayan pun patuh padamu." Harsa tertawa seraya berkata, "Pak Jamal, kamu sangat ketinggalan berita. Ketika aku bertemu Pak Agam untuk pertama kalinya, dia sudah mengajari Dr. Rendra keterampilan medis yang diwariskan dari zaman kuno secara gratis. Daripada resep obat, keterampilan medis warisan zaman kuno tidak kalah mengesankan." Norman bertanya sambil mengulum senyum. "Pak Agam, karena masalah resep obat yang dicuri sudah beres. Kenapa kamu masih membuang-buang waktu untuk bertemu Dimas? Bukankah akan lebih cepat untuk menghancurkannya? Salah satu dari mereka bertiga bisa menghancurkan Dimas sampai mati. Dia memiliki sesuatu yang aku inginkan," kata Agam dengan tenang. Ketiganya saling memandang. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Ini pertama kalinya bagi mereka melihat Agam begitu serius. Jamal yang teringat sesuatu pun berkata, "Pak Agam, Joshua menelponku. Dia meminta maaf padamu atas ucapan dan perbuatan buruknya siang tadi. Dia berharap kamu tidak akan mengambil hati. Kalau dia benar-benar menyesal, kenapa dia masih memintamu untuk menyampaikannya padaku?" Kamu mau aku mengingatkannya?" Agam menjawab dengan acuh tak acuh. "Tidak, kamu hanya perlu tetap menghidupkan ponselmu. Dia pasti akan menghubungimu." Jamal mengangguk. Dia tidak berani mengambil keputusan tanpa seizin Agam. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pelayan membuka pintu. Kemudian, seorang pria dengan gaya rambut Mediterania berjalan masuk sambil menenteng tas kerja. "Oh, maaf. Aku terlambat. Maafkan aku." Begitu masuk, Dimas mengangguk dan membungkuk, lalu mencari Jamal dan menjabat tangan mereka bertiga. Namun, tidak ada satu orang pun yang memedulikannya. "Pak Jamal, kita sudah saling kenal sejak lama. Apa salahku? Tolong ingatkan. Kenapa Anda bahkan tidak mau menjabat tanganku?" Dimas tersenyum canggung. Jamal berujar tenang. "Dimas, aku lihat semakin lama kamu semakin konyol." Berjabat tangan itu berurutan,
Kamu konyol kalau berjabat tangan lebih dulu denganku. Kalau aku tidak berjabat tangan dengan Anda lebih dulu, lalu aku harus berjabat tangan dengan siapa? Dimas kebingungan. Meskipun Harsa dan Norman sudah tua dan memiliki kekuasaan yang besar juga, tapi itu hanya sebatas kota primadona. Di seluruh wilayah timur, Jamal lah yang menjadi nomor 1 dalam hal kekayaan maupun kekuasaan. Kami semua bekerja untuk Pak Agam. Jeti, menurutmu siapa yang harus disalami lebih dulu? Dimas terkejut. Kemudian menatap satu-satunya orang yang tidak dia kenal. Kamu, Pak Agam. Dimas menatap Agam dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Dimas pikir Agam adalah orang hebat, tapi ternyata hanya seorang anak muda. Agam tersenyum tipis seraya berkata, "Duduklah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." "Oh, Pak Agam memintaku duduk. Jadi aku akan duduk." Dimas tersenyum meremehkan dan duduk di seberang meja sambil membawa tasnya. Dia menyilangkan kedua kakinya di bawah meja dan berkata, "Pak Agam, kita semua adalah orang cerdas, dan orang yang cerdas membicarakan hal yang cerdas. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli pil penenang aromatik. Kalau aku menyerahkannya, bukankah aku akan kehilangan semua uangku? Jadi, aku berencana agar kita dapat membangun pabrik dan memproduksinya bersama-sama. Keuntungannya 6:4. Apa cukup?" Agam menyesap tehnya, lalu berkata, "Aku akan memberikan pil penenang aromatik untukmu. Selain itu, aku juga akan menambahkan 1 resep pil vitalitas murni." "Apa?" Dimas langsung berdiri dan berkata dengan heran, "Kamu siapanya Wayan?" "Siapanya Wayan?" "Hehe, dia memang memiliki resep pil vitalitas murni, tapi milikku bahkan lebih murni dan sempurna. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menanyakannya pada Wayan." Sembari berbicara, Agam menghubungi Dr. Rendra, memintanya untuk mengirimkan nomor telepon Wayan dan membiarkan Dimas untuk menghubunginya sendiri. Setelah mengonfirmasi kebenarannya, Dimas merasa sangat senang. "Pak Agam, Anda sungguh mengesankan. Dengan begini, aku akan berinvestasi dalam pembangunan pabrik dengan pembagian keuntungan 7:3 denganmu. Dan aku akan minum segelas anggur ini dalam 1 tegukan." Dimas meneguk anggur itu dan bersendawa, lalu berkata kepada Jamal yang ada di sebelahnya, "Pak Jamal, Anda begitu baik telah memperkenalkan orang yang sangat hebat kepadaku. Kelak, aku akan menjadi pengikut kalian. Aku memberikan resep obatnya untukmu. Aku juga tidak menginginkan keuntungan 70% itu," kata Agam dengan pelan. Dimas berkata dengan kaget, "Pak Agam, apa Anda sedang mempermainkanku? Kenapa Anda tidak menginginkan uang sebanyak itu?" "Aku tidak menginginkan semua itu. Aku akan mengambil resep obat ini dan menukarnya dengan 1 hal milikmu." "Menukarnya? Anda sudah memberiku 2 resep obat kuno secara gratis. Bahkan kalau Anda memintaku menukar dengan istriku, aku akan menukarnya." Dimas mengangguk layaknya ayam yang sedang mematuk nasi. Kedua resep obat kuno ini tak ternilai harganya. Setidaknya, keduanya bernilai 43,3 triliun. Itu lebih berharga daripada grup herbal Sentosa miliknya. Bagaimana mungkin Dimas tidak mau menukarnya? "Pak Agam, Anda ingin menukarnya dengan apa? Aku akan segera menyuruh seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda." "Bunga cotis." Senyum di wajah Dimas langsung membeku. Setelah itu, dia duduk dan berkata, "Aku tidak akan menukarnya." Agam mengerutkan kening. "Melanggar kata-katamu sendiri. Apa kamu pikir aku mudah diajak bicara?" Dimas bersikeras. "Aku akan memberikan semua hal, tapi tidak dengan bunga cotis." Harsa perlahan berkata, "Dimas, barusan kamu terus mengatakan akan menukarnya dengan apapun. Tapi sekarang kamu berkata tidak akan menukarnya. Apa kamu sedang mempermainkan kami?" Norman mengancamnya. "Kamu sudah menyuruh seseorang untuk mencuri pil penenang aromatik, dan Pak Agam sudah bersedia untuk memaafkanmu. Tapi kamu masih berani bertingkah. Apa kamu pikir kami tidak bisa melawanmu?" Jamal berujar dingin. "Dimas, fahami situasinya. Pak Agam sudah menerimamu. Itu berarti dia masih mau bersikap baik padamu. Kalau kamu tidak tahu diri, kami bertiga yang akan menghancurkanmu secara bergantian. Kamu bisa mempertimbangkannya sendiri. Berapa lama kamu bisa bertahan?" Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang, "Dimas, setengah dari bunga cotis itu adalah milik balai obat tradisional. Aku tidak hanya memaafkan perbuatanmu, tapi juga menukarnya dengan 2 resep obat kepadamu. Aku sarankan, sebaiknya kamu segera menyetujuinya saat semuanya masih baik-baik saja, atau kamu tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya." Dimas membalas dengan ekspresi geram. "Meskipun kalian berkuasa, tapi aku, Dimas Jandi juga bukan seseorang yang mudah diprovokasi.
Paling-paling, aku akan meninggalkan wilayah timur. Pergi ke tempat lain dan bangkit lagi. Aku tidak percaya kalian akan memanfaatkan kekuasaan kalian seperti ini. Jamal dan kedua orang lainnya memperlihatkan wajah masam. Mereka tidak menyangka kalau Dimas sangat keras kepala dan benar-benar berani melawan mereka bertiga. Dimas terengah-engah. Meskipun terlihat tangguh di luar, tapi sebenarnya dia sangat panik. Jika bukan karena resep pil penenang aromatik ada di tangannya, dia tidak akan berani bersikap begitu sombong. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Apabila Jamal dan kedua orang itu serius, maka dia akan menjual grupnya dan menggunakan uangnya untuk mendirikan pabrik di tempat lain. Bagaimanapun juga, resep pil penenang aromatik ada di tangannya. Dengan itu, dia bisa menghasilkan uang kemanapun dia pergi. Ponsel Jamal berdering, dan suara ketakutan seorang pria terdengar. Cepat, cepat, Pak Jamal. Aku ingin bertemu dengan Pak Agam besok pagi. Dimas terlihat takjub. Ini adalah suara Joshua dari badan pengawas obat. Kan? Agam meraih ponsel itu dan berkata, "Ini aku. Pak Agam, tolong selamatkan aku. Aku hampir mati." Joshua tidak terlihat setenang siang tadi. Kepanikannya bisa dirasakan melalui sambungan telepon itu. Agam berkata dengan tenang, "Kalau kamu ingin hidup, katakan intinya saja." Saat dalam perjalanan pulang dari kantor hari ini, seorang wanita tiba-tiba melompat dari sebuah atap gedung dan jatuh di hadapanku. Darahnya sampai mengenai tubuhku. Lalu aku mandi. Saat sedang mandi, kucingku tiba-tiba mencakar-cakar pintu seperti orang gila. Kemudian, istriku menikam kucing itu dengan pisau, lalu mendekat untuk menikamku. Aku ingin lari keluar. Tapi kamu tersesat di dalam rumah. Ya, benar. Rumahku hanya seluas 120 meter persegi. Tapi aku tersesat. Bukankah ini ulah energi jahat? Bukankah kamu adalah orang yang berpendidikan tinggi? Kenapa kamu masih percaya dengan energi jahat? Apa aku pernah mengatakannya? Oh, lihatlah bibirku. Aku bersalah. Aku mohon cepat selamatkan aku. Aku mengerti. Kamu ada di ruangan mana sekarang? Aku ada di kamar tidur utama. Istriku sedang mendobrak-dobrak pintu, dan pintunya tidak akan bertahan setelah beberapa saat. Pertama-tama, tutup gordennya untuk menghalangi cahaya bulan, lalu pergi ke sudut tenggara ruangan dan menjauhlah dari cahaya. Apa ini akan berhasil? Ah, sayang, jangan bunuh aku. Aku suamimu. Suara hantaman terdengar dari ponsel. Beberapa detik kemudian, Joshua berkata dengan suara lirih, "Dewa, Pak Agam, aku melakukan apa yang kamu katakan." Sepertinya istriku tidak bisa melihatku. Dia berkeliaran di sekitar ruangan, menjauh dari cahaya untuk menekan energi jahat. Tunggu sampai fajar tiba. Baik. Kapan kamu akan datang? Joshua ketakutan. Hatinya masih gelisah. Aku tidak bisa pergi sekarang, ucap Agam seraya melirik Dimas sebelum melanjutkan. Pak Joshua, apa Anda mengenal Dimas Gandhi? Bab 103, mendobrak pintu. Dimas Gandhi dari grup Rebel Sentosa. Joshua Arwan tercengang, lalu melanjutkan. Aku sudah tahu maksudmu. Aku sudah lama ingin menghabisi Dimas yang telah melakukan banyak hal jahat. Besok aku akan membawa orang untuk berurusan dengannya. Memasukkan dia ke dalam daftar hitam sistem. Sehingga dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam industri ini seumur hidup. Jangan. Dimas ketakutan sampai terjatuh dari kursi. Dia boleh tidak takut dengan Harsa, Norman, dan juga Jamal, tapi dia harus takut dengan Joshua. Joshua adalah anggota dari badan pengawas obat. Sepatah katanya bisa langsung memboikot aku. Pada saat itu, resep obat bernilai ratusan miliar di tangannya akan menjadi tak berguna. Dimas tidak akan mati kelaparan. Dimas langsung menerjang kemari dan berkata sambil tersenyum. Pak Joshua, semua ini hanyalah salah paham. Salah paham yang besar. Joshua berkata dengan marah. Salah paham apanya? Aku akan menghabisimu hari ini juga. Jangan, jangan. Aku salah, benar-benar salah. Pak Agam, aku bersedia menukarnya. Aku akan memberikan bunga celtis kepadamu besok. Wajah Dimas tampak ketakutan dan hampir bersujud kepada Agam. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Agam berkata, Pak Joshua, lepaskanlah Dimas untuk sementara ini. Aku akan pergi menemuimu besok. Oke. Kalau begitu, aku akan mengobservasinya untuk sementara waktu. Joshua segera mengiyakannya dan memperingatkan Dimas. Dimas, kamu jelas mengetahui semua perbuatan yang kamu lakukan selama ini. Jadi jangan macam-macam. Kalau tidak, aku bukan hanya akan memboikotmu, juga akan memasukkanmu ke penjara, agar kamu ditembak mati.
Sebelumnya ada Jamal, sekarang ada Joshua. Dimas benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus dia jalani. Dia pun melarikan diri dengan putus asa setelah menjanjikan akan memberikan bunga celtis pada Agam besok. Agam merasa agak lega setelah mengetahui besok dirinya akan mendapatkan bunga celtis. Agam mengundang 3 orang ke perjamuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebenarnya, Jamal dan lainnya tidak mengharapkan perjamuan ini, tapi maksud hati Agam membuat mereka sangat terharu. Saat makan, Agam pamit untuk pergi ke kamar mandi. Saat mencuci tangan, dia mendengar suara obrolan dari kamar mandi wanita. Apakah kamu melihatnya? Wanita itu sangat cantik, juga memiliki temperamen yang baik. Dengar kabar, dia adalah direktur dari perusahaan IPO. Selain memiliki penampilan yang cantik, dia juga sangat berkemampuan. Benar-benar membuat orang iri. Aku malah merasa wanita itu agak kasihan. Pria yang bersamanya memang kelihatan seperti pria sejati, tapi sebenarnya dia bukanlah orang yang baik. Dia dan pria yang lain bersekongkol untuk membius wanita itu. Juga berencana akan mengambil videonya dan mengirimkan kepada suaminya. Sungguh jijik. Dengar-dengar, suaminya adalah menantu yang tinggal di rumah mertua. Walaupun suaminya sangat kasihan, tapi juga mengesalkan. Istrinya bersosialisasi di luar, tapi dia entah kemana saja. Kalau aku adalah wanita itu, pasti sudah lama bercerai dengannya. Beberapa pelayan wanita ini keluar sambil mengobrol. Ketika melihat Agam di wastafel, mereka langsung terdiam. Agam menghentikan mereka dan bertanya dengan suara rendah. Siapa nama wanita yang kalian bicarakan tadi? Maaf, Pak. Kami tidak berhak mengungkapkan privasi tamu. Ujar para pelayan wanita itu dengan berat hati. Pada dasarnya, yang bisa makan di lantai ini adalah orang kaya. Jadi mereka tidak berani menyinggung para tamu ini. Agam berkata dengan datar. Aku adalah tamu di ruang makan Paradiso. Sekali lagi, siapa nama wanita itu? Begitu mendengar ruang makan Paradiso, para pelayan wanita sangat terkejut. Mereka semua telah menerima pemberitahuan internal bahwa malam ini akan kedatangan tamu penting di ruang makan Paradiso, jadi harus mematuhi semua permintaan tamu tersebut. Pak, aku hanya mendengar wanita itu bermarga Pambudi, sedangkan marga pria yang bersamanya adalah Hadi Wijaya. Selebihnya, aku tidak tahu lagi. Mereka berada di ruang makan mana? Ruang makan Harmoni. Bawa aku ke sana. Ruang makan Harmoni. Bu Citra. Pak Sandy sangat puas dengan kerjasama kita. Melihat ketulusan Bu Citra, walaupun masih ada sedikit kekurangan, dia pun mengabaikannya. Di atas meja perjamuan, Irwan mengangkat gelasnya dan tersenyum sambil berkata terhadap Citra. Citra melihat pria gemuk parubaya di depannya sambil berkata dengan tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Pak Sandy, lalu kontrak ini. Bu Citra, jangan buru-buru. Setelah makan malam, ayo kita pergi karaoke. Bu Citra selain cantik, juga memiliki suara yang merdu. Nyanyiannya pasti sangat bagus. Kalau suasana hatiku bagus, aku mungkin saja akan menandatangani kontrak lain yang bernilai miliaran. Ujar Sandy Hermawan sambil menyipitkan matanya. Irwan juga berkata, Bu Citra, tenang saja. Aku dan Pak Sandy telah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia tidak akan membohongimu. Citra tersenyum canggung sambil berkata, kalian telah salah paham. Karena sudah terlalu malam, suamiku sedang menungguku di rumah. Lain kali saja, lain kali aku akan membawa suamiku juga. Nyanyiannya juga sangat merdu. Pasti tidak akan mengecewakan Pak Sandy. Setelah mendengar perkataannya, senyum di wajah Irwan membeku. Matanya menunjukkan sebuah tatapan yang dingin. Dia berbalik dan pergi mengambil sebuah gelas baru di lemari di ruangan itu, lalu menghancurkan pil transparan yang telah dia siapkan sebelumnya dan mengolesi cairan transparan dalam pil itu pada mulut gelas. Citra tanpa sadar ingin melihat ke belakang, tapi Sandy mendadak memanggilnya dan membicarakan hal yang tidak penting. Bu Citra, waktu sudah larut, kamu juga harus pulang lebih awal. Irwan berjalan kemari, lalu menuangkan anggur ke dalam gelas itu sambil berkata, tapi, kamu harus minum segelas anggur rezeki yang terakhir ini. Bu Citra, masa kamu enggan memberi muka terhadap hal sepele seperti ini? Ujar Sandy sambil memasang wajah serius dengan sengaja. Citra tidak bisa menolaknya, lalu mengambil gelas itu. Ketika dia hendak meminumnya, pintu ruang makan didobrak. Sandy yang sedang membayangkan hal kotor dalam benaknya, berkata dengan marah. Siapa yang tidak tahu diri, berani-beraninya mendobrak pintu ruangan ini. Citra melihat orang yang berdiri di depan pintu dan berkata, Agam, kenapa kamu di sini? Agam melirik Citra. Dia pun merasa agak lega ketika melihat Citra belum sempat meminumnya.
Kalau aku tidak datang, maka kamu akan terjebak. Agam berjalan kemari tanpa ekspresi. Irwan berkata dengan marah. Pecundang, kamu sendiri yang tidak berguna, malah datang menghalangi Bu Citra. Sebagai sesama pria, aku merasa malu dengan sikapmu ini. Irwan sangat membenci Agam. Tadinya, dia berpikir akan menggunakan kesempatan hari ini untuk mendapatkan Citra. Tak disangka, orang yang menyebalkan ini malah muncul dan merusak rencananya lagi. Harus menyingkirkannya. Benar-benar harus menyingkirkannya. Diam. Agam melirik Irwan. Ketika Irwan hendak memarahi kembali, dia terpaku saat bertemu dengan tatapan dingin Agam. Kalau kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Nada bicara Agam yang datar malah membuat orang merinding. Seolah-olah ditatap oleh harimau jantan yang lapar. Tubuh Irwan menjadi kaku, jiwanya bergetar, dan punggungnya langsung dibasahi keringat dingin. Meskipun dia mencoba menahan diri, dia tetap tidak bisa menekan rasa takutnya pada Agam. Ini adalah naluri, tapi juga semacam pengakuan kalah. Bu Citra, ini suamimu. Sandy sama sekali tidak tahu dengan situasinya sekarang, malah mengancam. Awalnya, aku datang dengan ketulusan. Tak disangka dikacaukan oleh suamimu. Kalau kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, maka tidak akan ada kerjasama di antara kita lagi. Maaf, Pak Sandy. Maaf. Citra sangat marah. Jika Agam tidak membuat masalah, kontraknya pasti sudah ditandatangani, mana mungkin akan merepotkan seperti ini. Agam yang mendadak muncul di sini, membuat Citra salah mengira dia telah mengikutinya sejak awal. Sedangkan, jebakan yang dia maksud sama sekali tidak ada buktinya. Dia selalu memerhatikan mereka. Setiap kali mereka menuangkan anggur, dia selalu memerhatikannya. Lalu, bagaimana mungkin dia akan terjebak? Menyelesaikannya dengan sepatah kata maaf saja. Sandy terkekeh, lalu mengeluarkan sebuah kartu sambil berkata, ini adalah kartu VIP Klub Restrodis. Kalau Bu Citra bersedia menemaniku minum, maka masalah ini akan berlalu. Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak memaksa. Hanya saja, kamu akan kesulitan mencari rekanan di kemudian hari. Mengancam? Agam tidak berbasa-basi. Dia menerjang dengan cepat dan meninju muka jelek Sandy. Mulut dan hidung Sandy bonyok. Wajahnya pun berlumuran darah. Sebuah tendangan melayang di perut Sandy dan membuat tubuh dengan berat badan sekitar 100 kg itu melayang, menabrak jatuh meja bundar yang besar. Sandy memegang dadanya sambil berteriak kesakitan. Setidaknya, ada 3 tulang rusuk yang patah. Agam. Melihat kekacauan di depannya, Citra sangat putus asa. Sandy adalah direktur perusahaan Raytech. Apa yang harus dilakukan kalau kamu memukulnya sampai seperti ini? Agam berkata dengan acuh tak acuh. Dia pantas mendapatkannya karena berniat jahat terhadapmu. Citra berkata dengan panik. Aku tahu kamu masih marah denganku karena masalah kemarin. Tapi bisakah kamu jangan kekanak-kanakan begini? Bisakah kamu tidak impulsif seperti ini? Cepat minta maaf kepada Pak Sandy. Sudah terlambat. Irwan menutup telepon dan berkata, aku sudah menelepon polisi. Mereka akan segera datang mengurus masalah ini. Bu Citra, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lelaki tak berguna seperti ini memang harus dibuang jauh-jauh. Sandy menahan rasa sakit, berkata sambil tersenyum jahat. Bu Citra, aku ada teman di kepolisian. Setelah dia masuk ke sana, aku akan menyuruh temanku untuk melayani suamimu dengan baik. Pada saat itu, kita boleh berbincang lagi.